Right, isi depan. Isi ini bagian sini tadi. Baik. Penjualan tenda. Halo guys. Dia memang kemarin bidang aku gimana dikira kan dikira gimana nih mulai aja atau gimana tunggu dulu mulai aja ya mulai aja guys mulai beli kita juga kita juga mana bajar beli laptop itu untuk begitu tapi dia dapat berapa materi berarti dia harus dapat materi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tes dulu. Semangat pagi, pagi, gitu nah. Semangat pagi. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas atensi dan kehadirannya di tempat ini. Seperti 3 minggu atau 1 bulan lalu, kita pertemuan di Platinum itu. Kita launching. Saya janjikan bahwa kita akan melakukan kelas inkubator kelas yang dimana metodenya ini sementara kita diskusikan kembali lagi karena ini sebenarnya rule modelnya belum ada sama sekali di tempat lain pun begitu, di cabang-cabang yang lain, bahkan kemarin kita tanyakan juga di BPD belum ada. Jadi memang Parepare yang menginisiasi sebuah role model soal inkubator bisnis. Makanya inilah yang ingin kita capai, bagaimana nantinya teman-teman semua ke depan keinginan tak nanti habis dari inkubator. Kemarin saya janjikan 5 pertemuan kan setiap dua pertemuan 1 bulan. Oke ya. Jadi ada semungkin 3 sampai 4 bulanan. Berhasilnya nanti teman-teman ini akan tergantung bagaimana suksesnya kita berprogram inkubator ini. Kalau sukses kita akan lanjut di batch kedua. Di batch kedua lanjut ke batch ketiga, ini tergantung. Jadi bisa saja nanti bukan saya ngomong di sini, tapi teman-teman ini akan jadi mentor lagi supaya ada regenerasi dan jenjang kaderisasi. Nah, menariknya adalah saya menarik ini sama ibu siapa lagi? Ibu Faridah. Ibu Faridah sempat bilang waktu datang, "Ih, anak muda semua. Saya yang dalam tanda kutip agak tua tapi semangatnya muda." Kan itu kemarin tahu. Jadi sekarang ini modelnya gini. Ini mindset bisnis yang ingin kita pelajari adalah belajar bukan berarti soal umur, ya. Kita mungkin berbeda dari banyak hal, tapi ingat ada rumusnya gini. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi ini yang ingin kita pelajari bareng-bareng. Mindset bisnis adalah belajar tentang bagaimana sistem pengetahuan itu terputar. Semua orang itu bisa kita tempati untuk curhat. Ya saya bilang harus selalu dengar success story. Tidak mesti. Ada orang yang belajar berkembang bisnisnya yang dia tidak belajar di kesuksesannya orang, tapi dia belajar di kejatuhannya orang. Ini soal mindset belajar, ini soal mindset bisnis. Nah, inilah yang akan dibawakan langsung. Makanya sangat tepat sekali waktu kita diskusi dengan mentor-mentor untuk membuka kelas sebagai kelas first kelas pertama. Kita inginkan ketum yang harus bawa. Karena kenapa? Saya sering sama ketum
dan beliau paham sekali dan expert di bidang soal mindset bisnis. Sering kemana-mana menjelaskan hal itu dan sangat tegas di wilayah itu. Saya termasuk orang yang di mentor itu, saya lihat sekali bagaimana ketegasannya beliau itu. Saya dimarah-marahi. Jadi itu hal biasa sekali, tidak bisa baper. Makanya saya ketik tadi ini di apa di caption bahwa kita ini pengusaha harus berperan, bukan baperan. Jadi ini hal-hal penting-penting yang harus kita catat malam hari ini. Jadi ini tidak menyurutkan niat persoalan jumlah. Mungkin teman-teman yang lain sebentar juga mau datang, karena ini terpisah jujur. Kegiatan hari ini ada 3 titik teman-teman BPC ini laksanakan, dan itu dengan divisi yang berbeda. Tadi siapa Om Ihwan adakan kegiatan yang menarik sekali juga dan banyak sekali animonya orang di sosmed, walaupun yang datang tidak terlalu bagus, tidak terlalu banyak, tapi ternyata animo belajarnya tinggi sekali toh. Sekarang pertanyaannya mana yang lebih bagus, jumlah atau kualitas? Pasti inginkan semua kualitas. Kan begitu modelnya. Nah, tadi Om Iwan buka kelas apa lagi? Workshop pendaur ulangan ampas kopi jadi sabun. Ngeri kan? Itu sektor untuk membuka lagi lapangan pekerjaan itu loh. Jadi ampas kopi, saya ini ada ampas kopi kok jujur saya siapkan, ada di situ saya siapkan nih. Karena saking mauku belajar karena tidak sempat tadi bahwa berkeculik-culik banyak sekali kegiatan bersama, termasuk ada tadi salah satu pengurus juga Wabendung laksanakan maulid, kita ke sana lagi. Hari ini masalahnya bertempat jadi 4 titik semua. Jadi Mulia Jaya, terus ada di Ekraf, di Lekraf, terus di tempatnya Om Iwan di Jamurin, terus di sini juga. Jadi memang di sini nih dibuat HIPMI kembali kepada marwahnya bahwa harus menjadi sentrum pergerakan UMKM di Kota Parepare, minimal itu. Dan kita akan menginisiasi inkubator bisnis harus menjadi role model satu-satunya di Indonesia. Mumpung ada Om Iwan sebagai mentor dalam kegiatan untuk silabus-silabusnya. Oke, jadi di awal saya janjikan tentang mindset bisnis. Pertanyaannya nanti bilang kenapa harus mindset bisnis, nanti pemateri yang jawab. Untuk itu mungkin supaya lebih hemat, saya langsung undang Ketum BPC HIPMI Parepare Samsuri Jalmadani sekaligus owner Kausta yang insya Allah akan 4 cabang. Oke ya, untuk itu kita beri aplaus kepada Ketum SRN for 2024. Oke, terima kasih banyak. Apa? Udah, di terakhirnya jauh ingat kah? Oke, terima kasih Ketua Bidang 6 di sini, Ketua Bidang 6 di HIPMI tentang UKM pariwisata dan Ekraf ekonomi kreatif. Jadi operasi juga pengalaman ini. Jadi kita ada 10 bidang di HIPMI. Tadi itu yang di Ikhwan itu bidang 5, lingkungan hidup dan kelautan. Nah, kemaritiman. Saya namanya saya belum hafal saja. Tapi memang tadi itu lingkungan hidup karena kita mau mengedukasi limbah kopi menjadi sebuah produk baru. Ya, jadi lingkungan ya. Oke. Jadi saya apresiasi kegiatan bidang 6 ini. Jadi menarik. Jadi bukan soal kuantiti, saya lebih ke kualitas, betul. Nah, jadi saya kemana-mana berbicara itu tidak penting jumlahnya orang, tapi yang penting siapa yang mau mendengar dan mau datang mendengar. Karena bagi saya 1000 orang tapi 2 jenis serius percuma. Tapi kalau misalnya ini sekarang 1, 2, 8, 9 orang, tapi 9 orang ini serius, ya itu yang lebih utama. Ya, walaupun lagi-lagi ya saya sampaikan kepada ketua bidang bahwa kalau sekiranya ini tidak semua hadir, kayaknya ini materinya harus diulang nanti kepada yang belum hadir. Karena bagi saya selain materi-materi yang lain, saya lihat ya materinya tentang antara bagaimana growth and systeming, bagaimana bertumbuh dan membuat sistem, terus bagaimana digital marketing, bagaimana behavior customer, itu the next step awal itu justru ini. Ya, step awal itu justru ini. Ini saya menarik ini pelajari ini dan saya ulang-ulang, saya baca bukunya juga dan saya pelajari betul-betul pentingnya mindset bisnis dulu. Ya, mungkin ibu-ibu nanti akan ada ngangguk-ngangguk karena mungkin sudah melakukan, bahkan mungkin oh iya benar juga nih. Karena ini
real di kehidupan kita, ya, sehari-hari. Oke. Ini nggak usah ya, perkenalan ini sudah tahu. Ya, ini sudah tahu. Ini sebenarnya materinya biasa saya bawa tempat lain juga. Oke, next. Nah, ini udah next aja nih. Ini stop dulu. Ini Carol. Jadi seorang peneliti, Carol Dweck, melakukan penelitian. Next. Jadi dia melakukan penelitian selama 30 tahun. 30 tahun melakukan penelitian tentang mindset. Bayangkan ini 30 tahun dia melakukan penelitian. Kita ini kalau mungkin tahun berapa nih tapi ya. Jadi 30 tahun. Waktu yang cukup lama bagi saya untuk orang melakukan penelitian, dan dia melakukan di perusahaan-perusahaan besar. Dia melakukan penelitian juga di orang-orang hebat. Ya. Apa yang didapatkan? Next. Ternyata mindset cuma hanya dua. Ya. Yang pertama fixed mindset. Minta maaf Pak, Ibu yang mulai, maaf kalau saya. Enggak apa-apa ya. Minta maaf dulunya. Jadi ada namanya fixed mindset atau mindset stagnan, dengan growth mindset adalah mindset bertumbuh. Ya, dan dulu jadi bilang lagi apa? Stagnan mindset dan growth mindset bertumbuh. Jadi cuma dua ternyata. Bayangkan 30 tahun penelitian, cuma dua menghasilkan dua. Parameternya mengukur apakah orang mindset bertumbuh dengan mindset stagnan, ada beberapa ya parameternya. Nah, ini saya bilang fondasi. Next. Nah, ini next, tantangan. Oke, stop dulu. Kalau parameternya ukurannya tantangan, apa yang dilakukan oleh mindset yang, kalau materinya nggak usah di ini ya, nggak usah di foto, nggak usah, nanti saya bisa share nanti. Karena biar fokus dulu mendengarkan, mencerna. Kalau memang ada yang kurang masuk, dikomentari. Lebih baik begitu. Supaya kita dialog. Karena saya juga, alhamdulillah berapa kali saya bawa materi tidak pernah ada yang protes. Tapi kalau ada protes bagus, supaya kita mencari solusi ataupun yang terbaik. Karena bisa saja Carol ini salah penelitian gitu kan, nggak apa-apa kan. Bahkan Renal Kasaldi membahas ini juga, bukunya Carol Dweck juga ini. Ada bukunya Renal Kasaldi itu tentang mindset. Buku ini apa, materi ini yang dibahas. Panjang besar bukunya juga. Jadi oke. Jadi kalau tantangan, sebelum kita dapat jawabannya, saya mau uji dulu teman-teman. Ini kita dialog ya. Kita hari ini ya semua punya tantangan. Ibu Farida ya. Pak siapa? Pak Wawan. Tantangannya dari Lumpuy BD. Dari Pinang jauh lagi. Saya ya maaf ya, bukan anu ya. Capek-capek ini, pegal-pegal badan ini. Saya pakai banyak angin ini. Saking capeknya. Tapi karena sebuah tantangan, berpikir tentang tantangan. Nah, kira-kira Pak Wawan, bagaimana orang yang mindsetnya stagnan ya, stagnan itu ke bawah ya, menghadapi tantangan. Orang yang tidak bagus mestinya dan stagnan. Kira-kira kalau ada tantangan, bagaimana orangnya biasanya? Menyerah. Oke, ya. Banyak alasan. Bujang jauh. Oke. Belum ada orang datang. Pokoknya dengan 1000 alasan. Silakan Fajar. Selamat datang. Mantung hidup PT, apa tuh diet? Kalau Ibu Farida, nah sekarang tadi ini mindset stagnan. Kalau yang mindsetnya bertumbuh, kalau ada tantangan seperti apa? Selalu terpancing melakukan lebih. Oke, makasih banyak Pak Ketua. Pak Ketua ada tugas juga, dia bawa materi juga di tempat lain.
Jadi saya mau materi di sini, dia mau materi tempat lain. Ini ya, jadi kita belajar mindset juga di sini bahwa tanggung jawab itu harus diambil. Ya, apalagi kita sudah di HIPMI. Ada HIPMI PT juga di sini. Begitu. Apa tadi Bu? Silakan. Tantangan itu biasanya bagaimana orang untuk Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. bisa mengatasi tantangan itu. Mau menerima, Ya, mau melakukan. mau melakukan. Dan misalnya orang yang biasa bisa melewati tantangan adalah orang yang biasanya menganggap bahwa tanggung jawab itu misalnya tanggung jawab Oke. beban. Karena beban itu berat. Oke. Maka diubah jadi tantangan. Oke. Sama hari ini ya. Hari ini Ibu kan dari Pindrang. Tantangan bagi saya berat. Menantang. Nah, orang yang mindsetnya growth, bertumbuh, itu suka dengan tantangan. Contoh, Ibu biasanya produksinya misalnya 100 satu hari, terus tiba-tiba dapat 200. Terima enggak? Saya terima. Terima. Terima coklat. 95 buket. Nah, sedangkan kemampuan waktu itu Yang mungkin sekitar 30. 30 Ya, ditantang. untuk lakukannya. Nah, Sampai jam subuh. oke. Nah, itu yang kita maksud itu bahwa orang yang growth mindset atau mindsetnya bertumbuh, dia suka dengan tantangan. Dia suka dengan tantangan. Tapi kalau dia tadi stagnan mindset, bagaimana Bu? Bilang, nggak bisa Kak, 30 cukup terima, 60-nya tolak. Begitu Kak? Itu, coba next. Pikiran yang stagnan akan takut dengan tantangan. Itu yang stagnan. Dia takut tantangan. Seorang pengusaha kalau takut dengan tantangan, bukan soal ya, ini juga takut beda ya. Yang misalnya apa namanya, bisnis ilegal, salah juga. Itu bukan tantangan legal, itu bunuh diri kan. Artinya yang saya maksud sini adalah berani dengan apa, takut dengan tantangan yang memang tantangannya salah, apa membuat salah gitu kan, itu tidak boleh gitu. Next, kalau growth mindset bagaimana? Orang growth mindset akan menyukai tantangan. Suka. Saya sering kali dapat orderan yang tiba-tiba di luar apa ya, di luar hitungan matematikanya, di luar kebiasaan kita yang kerja misalnya. Contoh misalnya tiba-tiba ada jaket, ada pernah kerja jaket ya kan? Akhirnya apa? Kita belajar dulu. Betul, belajar dulu buat polanya, belajar jahit dulu satu, akhirnya jadi baru dibuat secara kontinu itu. Jadi cuma dua sih, stagnan dan growth. Stagnan dan growth. Tapi perbedaannya adalah caranya menangkapnya kalau ada tantangan. Artinya kalau orang stagnan takut dengan tantangan seperti hari ini, mungkin gagasan disampaikan, mungkin ya, mungkin tiba-tiba adalah alasan, pokoknya ada alasan pasti ada alasan Bu. Dan kita manusia, mohon maaf, kalau alasannya banyak. Saya kan alasan sakit bisa kan? Sakit Kak, undur dulu. Bisa kan? Bisa. Kalau pakai alasan. Kalau mindsetnya stagnan. Tapi karena ini growth mindset, bismillah. Bismillah. Iya. Jadi bagaimana caranya tetap aktif bergerak sini? Apalagi mohon maaf. Ya, ini sudah belajar NLP kemarin bahwa NLP itu sebenarnya sakit itu dari capek itu dari diri. Kalau kita merasa capek kayak ini, lemas-lemas sedikit, nanti juga sehat lagi. Ini terbukti hari ini bisa gila seperti itu. Walaupun ini tadi setengah tepar maka tadi minum apa namanya UC dan apa semua, baru berdoa, salat berdoa, ya Allah berikan kekuatan. Niatnya baik, saya bilang, niatnya baik, saya sini mau sharing. Doakan juga saya menyampaikan nanti dengan baik, supaya apa yang tersampaikan dengan baik. Bismillah, berangkat. Alhamdulillah sampai hari. Itu soal tantangan. Next. Nah, ini adalah next. Rintangan. Siapa? An. Kalau An ya, An. Kalau orang yang stagnan mindset atau mindset stagnan, apa yang terjadi dengan rintangan? Kalau ada rintangan, ada apa? Dapat rintangan nih. Apa? Menghindari rintangan.
Ya, ada lagi? Kenapa? Kenapa? Menolak. Ya tadi rintangan, misalnya misalnya ini ya, maaf, Anda dari Lumpur ke sini tadi, tiba-tiba di bawah Masepe, enggak, ya hujan juga boleh. Apakah tidak datang? Tapi kita yang tadi yang kiranya Hah? Hah? pasti itu memberikan rintangan bagi dia Ya, untuk bisa hadir di sini. ya. Artinya mundur ya. Batal deh. Ataukah ada misalnya, mohon maaf ini, shipping. Ada shipping. Ada shipping. Tidak bisa ki. Mundur kembali. Tidak ada nuku, selain kaku, tidak ada simku. Tidak jadi gak datang. Itu yang mindset stagnan. Yang growth mindset bagaimana? Yang growth apa enggak? Enggak boleh begitu, Anda boleh pakai begini orang, enggak boleh. Enggak bagus artinya itu. Masa kamu makan artinya itu. Anak-anak saya selalu begini lah. Enggak boleh begitu ya. Oke, yang mindset growth apa lakukan? Siapa namanya? Andi. Kalau mindsetnya growth, kita kira ada batu begini atau tadi ada shipping, apa dilakukan? Kalau misalnya tadi mau ke sini, dipindah ada shipping. Dengan cara? Ya berusaha. Mungkin kira-kira seperti apa caranya? Kira-kira kalau tadi misalnya ada shipping, nah kita tidak punya SIM STNK. Nah, jalan lain. Contoh mak boleh channel lo, ama berhenti. Bisa, bisa kan? Nyampe kan? Ataukah mau maaf? Ternyata boncengannya ada SIM, ada STNK, ada SIM, ada. Bagian cengki, tukar. Ataukah titik motor situ? Macok kak, lo pare-pare. Bisa nggak? Nah, ini soal mindset ini. Kita pengusaha akan menemukan hal seperti itu. Nah, contoh misalnya orderan, mau maaf. Saya tadi tahu tantangan. Oh, terima tantangan. Dari yang saya cuma mampu 30, akhirnya saya terima 100. Berani terima tantangan. Terus ada rintangan. Indonesia, makasih banyak datang. Selamat datang. Tidak apa-apa. Nah, tiba-tiba tidak selesai tepat waktu, Bu. Nah, ada rintangan. Apa kita lakukan? Pasti pengusaha akan dapat modal putar otak apa? Tambah karyawan, kasih lembur, atau bahagi rezekinya ke orang lain, bantu kak. Bisa kan? Next. Orang yang mindsetnya fix akan menyerah dengan cepat. Menyerah nih. Nah, tadi terima orderan. Oke, terima tantangan memang. Terima tantangan, tapi karena tidak bisa, tetap orangnya. Tidak sanggup kak bro. Tidak sanggup kak. Tidak sanggup kak. Padahal dia sudah terima orderan. Padahal dia sudah terima orderan. Tapi karena dia tidak sanggup, akhirnya makanya tidak sanggup kak bro. Soalnya ini besok mau dipakai orang. Orang berharap betul. Itu kan pengusaha akan dapat begitu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya tadi itu. Next. Jangan lunak. Jangan juga. Ini kepada sama kena. Orang yang growth mindset akan dengan cepat dan tangguh menghadapi rintangan. Ini pondasi nih Bu. Ini pondasi bisnis ini. Karena kalau kita tidak mempersiapkan cepat mengatasi rintangan, apa yang terjadi di bisnis kita? Orang percaya tidak? Tidak, satu kali sistem itu dia nama calling pindah, betul. Susah, betul. Ini Bu. Jadi tantangan sudah, rintangan sudah. Ini penting ini para pengusaha ini. Adik-adik HIPPT yang mau mulai usaha, pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Contoh rintangannya apa? Pertama biasa rintangannya itu, maaf ya, orang tua biasanya. Saudara misalnya, apa tuh gitu mau usaha, bisa tuh juga nanti. Ada, betul kak?
Mungkin Fajar, mungkin Mesya nanti menghadapi gitu, dicemooh sama teman-teman gitu kan. Kalau mau maaf, kalau mindsetnya stagnan, menyerah Mesya. Sudah malas saya dian sama teman dibully sama teman. Apalagi mau maaf ya, Mesya pergi bakar-bakaran misalnya, contoh bakar-bakar bakso misalnya. Dibully sama temannya. Ih, Mesya S1 udah pergi begitu, mau maaf ini. Bisa jadi loh. Terjadi kan? Keseringan terjadi. Apalagi kita mau maaf orang Bugis. Orang Bugis. Mau tanda cerita. Tapi Mega pegang Parilona. Mau tanda cerita Mega Parilona. Banyak tukang malu tapi banyak maunya. Selera tinggi ekonomi lemah. Kan susah. Saya ST nah. ST. Oke. Nah. Jadi begitu. Saya minta maaf ini. Adik-adik HIPT ini harus tuntas di sini dulu. Karena ada ini apa ya orang bilang intelektual itu yang keren bahaya sekali tuh di mahasiswa itu. Apalagi mau maaf ya, di sini dapat saya sering ditegur. Di sini mantan aktivis yang jago demo tiba-tiba buat bisnis malu-malu. Nanti termasuk misalnya anggota yang masuk dengan kemaja, kan begitu kan aktivis kan banyak anggotanya, banyak anggota sini datang tidak bayar apa semua, betul. Ini terbukti nih. Ya mungkin ini aktivis terus tiba-tiba nanti menggoreng begitu. Aktivis celok kan. Ini masalahnya, ini masalah kantong. Ini mau malu atau mau bergengsi atau punya uang gitu. Bagi saya hari ini lebih penting punya uang daripada malu. Bahkan ada itu Ridwan Kamil itu bekerjalah sehingga isi dompetmu mengalahkan ketampananmu. Artinya apa? Sekarang apalagi kita di Bugis sih, kamu baca apa ya? Aku mengkomonya. Ya, bagaimana Bu? Begitu ya? Karena penting. Ini anak saya ini, jamin peduli kamu. Yang penting kamu di. Siapa mau ketunjuk ini mak. Kalau misalnya yang kemudianmu, insya Allah. Tukul misalnya, Sule. Tak panas Sule tapi ikan artis Melo si bawah Mana tuh? Ya Gribo. Marcel betul. Artinya banyak contoh hari ini, ya. Artinya asar tangan asar. Betul asar ya. Tapi memang butuh kerja keras. Butuh mindset yang bagus dulu. Ini orang yang ya sebenarnya ini harus diselingi dengan visi yang besar. Sekira dengan visi yang besar seperti yang Ikhwan mungkin lakukan, bahwa ada visi tentang socialpreneur, memberikan edukasi pada orang, itu menghambat sebuah rintangan. Mau tidak ada CSR, hajar terus juga, itu bayangkan. Tidak ada bantuan tetap jalan, tidak ada bantuan pemerintah tetap jalan. Karena kita mau maaf, enggak bantuan pemerintah kerja. Nah, ini mindset juga. Ternyata yang ditunggu tentang bantuan sih. Mungkin kalau ini kelas dibuka bilang akan ada bantuannya malah ya. Betul gak Bu? Pengalaman kita mau makan. Saya juga begitu lihat tuh, Pak. Kalau kamu ada bantuannya itu, tunggu nih. Tapi kalau tidak berbicara tentang bantuan, nah makanya saya bilang saya apresiasi Anda, makanya saya datang. Kalau bilang display, ada orang datang, berangkat Kak. Apalagi saya tahu ibu mau datang, seluruh mau datang, Japri katanya mau datang Kak, oke siap berarti gue. Ada orang ya, mereka ini jujur, mereka ini mentor juga. Nah, ini karena kita open mind, ini kan mindset ya, kita belajar sama-sama, saya belajar dari dia, begitupun sebaliknya tadi seperti Anies bilang, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah tempat belajar sekolah. Ya, kita belajar. Begitupun sebaliknya nanti, saya pernah sering bilang ya di momen-momen seperti ini, tidak menutup kemungkinan 2 tahun, 1 tahun akan datang. Ibu Farida bicara di sini, saya duduk. Itu mindset nanti ada nanti ini. Ada nanti mindset itu. Di poin berapa nanti. Itu bisa Bu terjadi. Kira-kira bisa nggak Bu? Bisa. Mungkin. Ini Pak 1 tahun lama. Hari ini orang sukses cepat.
hitungan bulan orang bisa sukses, ya kan? Piala tuyul. Bukan, ini kan sekarang, bukan bercanda ya. Ada penasaran nih, kita tanya nanti berapa piala tuyul. Sekarang ini orang gampang, viral, jadi orang kaya langsung. Kan begitu kan banyak kan? Bunda Carlo, apa? Carlota, Korla. Saya bilang apa ini orang gede? Artis-artis datang nonton apa semua sampai puluhan ribu nonton gitu. Justipnya padahal cuma karyawan franchise di mana Jerman ya, Jerman apa pokoknya luar negeri lah, tiba-tiba menjadi terkenal gitu cuma gara-gara viral gitu. Hari ini gampang jadi orang tiba-tiba, makanya saya bilang tiba-tiba Farida tiba-tiba dapat apa anugerah dari Tuhan, tiba-tiba viral atau apa menjadi selebgram atau apa, tiba-tiba langsung bertukar gitu. Bisa jadi. Saya mendengar cerita dari Bu Farida bagaimana caranya, bisa jadi. Itu tidak ada yang mustahil hari ini. Kan tidak mungkin. Nah, ini tentang rintangan. Fajar hari ini dapat rintangan banyak. Disuruh siapkan ini, ternyata saya suruh semua juga. Saya karena sudah mindsetku sudah siap, saya persiapkan semua bekal. Ya, saya siapkan memang misalnya saya siapkan LCD, siapkan komputer. Kan saya tahu di sini kadang ada yang kurang, ada yang saya siapkan memang. Coba usahanya bukan kafe ini, kalau kakak bola sambungan. Ya, saudara kafe sini ada sambungannya. Sambung. Jadi begitu. Nah, ini yang ketiga. Kedua. Yang ketiga, next. Next. Nah, ini apa? Next. Usaha. Bagaimana dengan usaha? Hari ini kita usaha. Sedikit tidak apa-apa. Namanya usaha. Saya ketika menjadi ketua HIPMI, saya tahu tantangannya berat. Tantangannya berat karena kenapa? Senior kita atau pendahulunya tidak pernah melakukan ini. Ya, tidak pernah melakukan ini. Makanya saya tahu, makanya saya minta beberapa orang yang saya anggap satu mindset, sepikiran untuk menemani saya di HIPMI, termasuk Andis, termasuk Sulaiman. Saya minta Umi Iwan juga gabung sama saya. Kan saya tahu mindset ini sama. Dia paham maksud saya, dia paham keinginan saya gitu. Saya ajak gabung. Apalagi Safran, saya ajak. Saya tahu, oh ini anak bagus ini, kemauannya bagus nih. Saya ajak gabung. Safran kau jadi ketua HIPMI deh. Siapa lagi? Banyak saya ajak, Bu. Betul Kak? Saya tuh jujur Kak, capek Kak itu. Sampai waktu pas saya terpilih, saya itu serak hilang suara karena menjelaskan apa keinginan saya di situ. Setiap orang ketemu Kak, jadi pengurus kau begini, oh panjang. Setiap ketemu orang sama bahasanya terus. Sampai saya suara hilang. Terus sering Kak bicara tiap hari. Dari warkop ke warkop, dari ketemu orang, disalami Kak, masuk ini, jelaskan lagi, enggak Ji, begini, akhirnya masuk. Ya. Karena saya percaya namanya usaha. Next. Orang yang mindset tidak percaya dengan usaha. Baca buku, baca ini. Begitu pikirannya. Ini berapa orang? 10 orang. 10 orang ini. Capek itu bicara ini. Oh ya, saya 10 orang ikut workshop tadi FGD. Percuma 10 orang. Tidak ada. Tapi tidak. Next. Orang yang mindsetnya bertumbuh menjadikan usaha sebagai syarat untuk menjadi master. Percaya dengan usaha juga. Ya, Jadul. Kegagalan itu usaha nggak? Gagal itu usaha. Jangan sampai kita merasa bahwa harus sukses terus, tidak. Mencoba itu usaha. Ya kan? Pernah gagal lah. Gagal dalam percintaan. Tapi percaya usaha enggak? Anda master jadi nanti. Master percintaan. Nah, misalnya contoh. Anda gagal. Nah itu, apa ini? Ya udah ada gagal di kemarin. Gak apa-apa gagal. Ya, kita tidak usah cerita kegagalannya kemarin. Tapi itu menjadi pelajaran bahwa gagal itu. Nah, tapi
Tapi harus yakin dulu bahwa itu adalah bagi sebuah usaha, proses, perjalanan. Saya gagal, sering. Cuma kan kita tidak cerita gagalnya biasa, ya kan? Karena kita ya menjaga performa bisnis. Minus pernah. Jangan dibilang, apalagi pandemi kemarin. Kita itu ibarat apa ini? Bebek. Pemimpin. Itu harus seperti bebek kalau berenang. Gimana bebek berenang? Kelihatan enak tuh anggung tuh, tapi dibawa makan rembang. Bebek begitu kan? Berenang tuh. Lihat coba kalau dibawa mak gerambang tuh. Tapi di atasnya senyum begitu. Padahal ini kaki ini gerambang. Seorang pemimpin harus memperlihatkan itu. Walaupun lagi-lagi ya ada gagal minus, tapi kita tidak perlihatkan karena kita harus tetap kelihatan bahwa ini harus berjalan baik bisnis ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai grafiknya naik, sempat turun naik sekarang. Apalagi ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pandemi ini hilang. Saya dalam berapa kali sharing ataukah dialog bahwa bagaimana masalah resesi. Saya bilang ya, insya Allah Indonesia tidak ada resesi. Selama karena kita jumlah penduduknya bagus, jumlah penduduknya besar. Selama orang masih transaksi berputar-putar, ada event, ada kegiatan, tidak ada resesi. Karena resesi itu terjadi kalau tidak ada pergerakan uang, tidak ada pembelanjaan, ya kan? Nah, kita Indonesia ini karena jumlah penduduknya besar, makan banyak, ya. Nah, alhamdulillah pangan juga Indonesia bagus, tidak ada beras, ada ubi, tidak ada ubi, ada jagung, banyak jenis rupanya makanan di Indonesia. Energi banyak pilihannya. Kalau di Eropa itu cuma energi apa misalnya angin, misalnya kita angin, batu bara, banyak pokoknya, banyak pilihannya. Makanya saya bilang salah Indonesia tidak. Kayu bakar juga bisa, lilin juga bisa, powerbank juga bisa. Artinya kita Indonesia makmur lah. Saya bilang mudah-mudahan tidak ada yang ya. Jadi saya bilang kita ini perbaiki saja di kita. Nah, ini. Jadi tadi soal pertama tantangan. Kita ulang. Kalau tantangan bagaimana? Kalau mindset stagnan bagaimana tantangan? Rahim. Tidak suka dengan tantangan, menyerah dengan tantangan, tidak suka dengan tantangan. Kalau mindsetnya growth bagaimana? Aan? Tantangan, menyukai, growth itu menyukai tantangan. Kalau stagnan tidak suka dengan tantangan, tidak mau dengan tantangan. Kalau tadi ada namanya rintangan, bagaimana Ibu Farida? Kalau stagnannya rintangan, dapat rintangan bagaimana? Menyerah, mundur, balik kiri, mundur. Kalau apa tadi namanya? Pandi, kalau ada rintangan bagaimana? Mindset growth, berusaha menghadapi rintangan, ya kan? Mencari solusi untuk mengatasi rintangan. Nah, ini usaha. Usaha adalah kalau mindsetnya stagnan, tidak percaya usaha, capek-capek di sini. Siapa mau materi? Tadi jadi lagi. Misalnya, ya ternyata begini, ada pendapat begini. Saya dapat ini Pak dosen waktu saya kuliah. Ternyata ini betul ya, betul ini ternyata. Ternyata ketika kita mau masuk kuliah, kita tidak suka dengan dosennya, jangan berpikir masuk ilmunya. Saya tidak suka. Datang Kak, walaupun mendengar Kak, tidak akan masuk ilmunya karena tidak suka Kak. Iya, karena ketika tidak suka, kan kita berarti apa yang mau dibilang, pasti tidak suka Kak, karena kita tidak suka orangnya. Saya dapat waktu, begitu sih, kenapa enggak kok ini? Pernah dijelaskan Bapak ini pernah. Kenapa enggak pernah dengar? Karena saya benci orangnya. Tapi coba begini, tidak suka Kak Beman, saya bilang Kak, baik orangnya. Gua dengar ternyata masuk. Ini pendapat ini. Saya temukan ini anunya. Survei. Ternyata kalau misalnya begini, makanya kalau orang bawa materi, dengar sukai dulu. Akan masuk itu. Ya kan? Kalau kita tidak suka Kak, pastikan kita dengar sedih.
Kan dia bilang, siapa aja ini? Udah masuk. Tapi gue bilang, pasti pematerinya. Dengar nih. Masih tuh, masih. Ini saya dapatkan. Bagaimana Pak dosennya? Saya dapat buat kuliah itu. Bahaya kalau kita suka malah biasa. Suka lain. Senang ya, bukan suka, senang atau? Ya jual sedikit ya. jadi kalau kita percaya usaha, nah ini hari ini Bu Farida, percaya usaha, mau datang jauh-jauh. Karena kalau sedikit demi sedikit usaha itu kita akan menjadi seorang ahli. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi jagoan. Ada orang tiba-tiba jadi orang kaya. Habis juga nanti. Nah, oke, makasih banyak Pak untuk bilang begitu. Kita di HIPMI ini dibilang begitu. Ada 3 cara orang membuat jadi entrepreneur, jadi pengusaha yang hebat. Ada 3 cara. Pertama, by nasab. By nasab itu seperti kita, wah, bercoba aku by nasab tuh orang tua tak orang miskin. By nasab, kita kerja sendiri capek, berkeringat-keringat, itu by nasab. By nasib, orang kaya kita kaya. Nasib, udah situ sudah kaya, karena orang tuanya kaya. Nah, HIPMI mau melahirkan pengusaha baik apa? By design. Kita mau mendesain. Bagaimana caranya mendesain? Kasih ilmu, kasih materi, kasih semangat. Kita mau mendesain, apalagi PT. Ini kan desainnya tidak ada kok dong. Mohon maaf ya, nggak tahu Malaysia atau Fajar, apakah orang tuanya sudah kaya atau belum, kita nggak tahu. Tapi kita mau mendesain. Mendesainnya dari mana? Dari mindset dulu. Bagi saya, mindset adalah fondasi. Bu Farida, mindset ini fondasi. Mindset ini fondasi. Dapat tantangan, dapat rintangan, bagaimana dengan usaha. Kalau fondasinya bagus, nanti ketika dapat masalah, mohon maaf ya, masalahnya tadi pengantaran terlambat, harus cari melewati rintangan. Tidak selesai tepat waktu. Percaya namanya usaha, misalnya begini. Misalnya itu mohon maaf, misalnya Bu Farida, misalnya tuh kepala dinasnya si A, wah ada anak si Okrenan di sana, Bu Farida, tapi kita lihat ternyata ada tuh si toko roti yang lain juga masuk, ada tuh yang artinya kan Anda melihat banyak toko roti masuk dekat sama ibu kadis, misalnya Anda bilang, pejim, nalaman ini mat, itu yang tidak percaya usaha, betul loh. Tapi kalau kita percaya usaha, tabung kecolo, dalil itu dalil, namanya percaya usaha kan, betul. Ya artinya percaya nama usaha, namanya percaya usaha. Tiba-tiba misalnya ibu kadis bilang, karena banyak bedek tua kan, digilir-gilir nih. Dalil berarti. Itu walaupun tidak bilangnya baik-baik saja sama orang. Oh maaf kak, ini juga di HIPMI yang sering terjadi. Banyak orang masuk HIPMI, ujung-ujungnya adalah meminta sumbangan, meminta bantuan. Bisa jadi. Karena boleh HIPMI bahwa besar di HIPMI, pasti banyak orang kaya sana. Mau masih deh, supaya nanti dapat bantuan kak deh. Mau masih deh, supaya nanti ya didukung lah sedikit. Niatnya salah di HIPMI. Maunya masuk HIPMI, belajar. Betul. Belajar aja di HIPMI. Jangan embel-embel dapat bantuan. Jangan embel-embel dapat project. Jangan embel-embel dapat kerjaan. Jangan. Bisa? Maaf ya, Fajar. Jangan, Ki. Mindsetnya diubah. HIPMI PT, jangan karena masuk PT akan dapat bantuan dari kampus. Oh, jangan. Salah. Maaf ini. Harus diluruskan. Walaupun lagi-lagi itu kemungkinannya ada, tapi jangan menjadi prioritas itu. Yang menjadi prioritas adalah saya belajar, saya dapat jejaring, saya dapat koneksi, itu dulu. Nah, terus bagaimana caranya dapat Ya, saya di Kak. Dekat saya sama teman, baik saya sama teman-teman. Hubungan. Nah, ini kita bicara tentang maaf. Kita belajar sama Rasulullah. Dia bilang Rasulullah, kalau mau kenal orang, safari lah bareng-bareng. Jalan sama-sama, akhirnya ketahuan, orangnya baik. Orangnya kalau tidur ngorok.
kalau pas terakhir anda mau bayar dia, kan kelihatan itu orang, kelihatan kalau tidak jalan sama-sama, maka di ini termilo wajaran, ya, oh bagus orangnya ini, oh ya tua tidak menyusahkan orang ini, akhirnya apa? Oh, bisa jadi terbuka lah pikiran orang ini untuk kerjasama sama kita, bagus orangnya itu tidak pernah pakai kerik, mau gitu aja membayar, ada orang proyekku sama-sama kerja, kalau sudah pertemuan berulang, kan begitu kan? Tidak mungkin ya tiba-tiba orang baru kenal sama telepon, Pak Wawan baru-baru kenal Pak Wawan, ada proyek, ini kerja ini, bisa nggak begitu Pak Wawan? Tidak mungkin kan? Tapi kalau sering ketemu Pak Wawan, Bu Farida sering ketemu, mau maaf, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Insya Allah enggak, terus tiba-tiba ada kerjaan tuh, butuh roti ke Pak Wawan. Karena apa? Karena sering ketemu. Kan dulu, kira-kira kalau kita dapat, kalau tidak gini, kalau kira-kira kita dapat masalah, siapa kita ingat, siapa kita langsung ingat? Pasti orang terdekat sama kita, orang yang sering ketemu sama kita, orang yang sering muncul, kan begitu. sejarah tidak yang saya dapat bantuan, karena kamu mendapatkan bantuan, kamu tidak pernah muncul. Ya bisa jadi tuh. Jadi kita Nggak ingat betul. Jadi kita ingat yang Pasti dekat dulu, pasti dekat dulu itu. Ya kan begitu. Oh, maaf kak, pakai topi apa ini? Oh, ini juga di kaos tak? Dulu saya sering itu kalau materi kaos tak. Sih kenapa sih orang ingat terus kaos tak? Jadi begini tiba-tiba bawa orang buat baju kaos tak. Ini karena pertemuan sering. Tadi juga Anda sudah ingat apa sudah tanya kaos tak? Itu kan sudah dimulai kan? Ya kita tidak tahu. Tiba-tiba Farida mau buat timnya, tapi tidak harap ya. Dalek. Ini saja baju HIPMI bukan saya yang kerja. Bayangkan. Tapi tidak apa-apa. Saya ketua HIPMI, tapi buat baju HIPMI bukan saya. Yang ini ya. Yang lain ada buat sama saya juga. Tapi yang ini bukan. Tapi tidak apa-apa. Tapi kan masalah masalah usaha. Ulang lagi. Ketemu lagi. Akhirnya malah, di kaos apa kok? Itu begitu. Gitu. Percaya nama usaha. Percaya yang namanya usaha. Fondasi. Yang keempat, next. Ini apa ini? Next. Kritika. Stop dulu. Ya kan? Ini tentang mindset. Ada kritikan. Bagaimana? Orang yang stagnan. Yang stuck mindsetnya kalau dapat kritikan. Bu Frida, maaf, tiba-tiba saya kritiki. Bu Frida, begini ki. Bagaimana? Kalau orang kita ini orang stagnan, bagaimana ki dapat kritikan? Apa kira-kira? Tersinggung, marah, negative thinking ya. Ini kayak ikut corona misalnya tuh, atau kan tidak bicara tapi dalam hati. Coba Allah. Kritikan. Tapi kalau orang yang growth mindset, bagaimana? Menerima kritikan, mengolah kritikan. Saya juga gitu kak. Saya bilang nanti mungkin bisa saya japri, siapa Surhaman sama Iwan mungkin. Bagaimana tadi masukan untuk materi itu? Caraku seperti kemarin saya bawa di sekolah SMA, mesti nggak ada SMA bah. Karena lain ya, lain orangnya ya, bukan pengusaha kan. Pas saja juga pergi itu kok karena ada materi gitu loh. Terus di saat saya tanya anggota aku, bagaimana tadi? Pak, terlalu keras sih Pak, terlalu bersemangat sih. Sedangkan anaknya mau yang happy. Oh iya, besok kalau sekolah lagi kita happy saja. Ya karena nggak bisa. Mereka ini kan apa ya? Apalagi anak-anak sekolah ini kan habis pandemi. Tidak ada tekanannya bilang mau jadi apa. Yang penting hari ini lulus dulu gitu kan. Enak kalau mahasiswa agak mending lah. Nanti selesai kuliah mau apa ini? Ada kepikiran nih. Tapi anak SMA, cuek kan tampung bah, pusing kepala aku. Aduh salah kagak ini. Harus diubah. Alhamdulillah di SMA 2 kemarin saya ubah gayanya. Nah, itu menerima masukan. Next mungkin next. Nah, next. Maaf ya, Anda siapa? Next. Next. Terbiasa tadi menolak kritikan. Kalau orang yang mindsetnya growth,
terbiasa dikritik dan mengolahnya menjadi hal yang bermanfaat. Ini ya, ibarat ini orang mengkritik ya. Ini orang mengkritik sembarang dia bilang, ya, sembarang dia bilang. Misal, oh maaf, mungkin jadi ada orang kritikan, tapi ini Mesya. Apa yang dilakukan Mesya? Menerima kritikan ini, mengolah, mengatur. Itu harusnya. Karena jangan, jujur nih, kita ini di lingkungan kita itu banyak seperti ini. Di setiap saat kita akan dapat kritikan. Mau benar kita lakukan dikritik, mau salah lebih-lebih. Itu saya, maaf ini ya, masih di hit me, dikritik, bilang aja di zaman itu, dia rusak gitu begini. Kita menjadi hit me, mau baik saya sama orang dikritik, ya, apalagi jelek nih. Kan sifat dasarnya manusia begitu kan. Jangan mi pajar Indonesia siapaan yang apa namanya pro Ashar, apapun yang kau lakukan saat pasti ada kritik. Namanya kita hidup ini pro kontra kan, ya, pro dan kontra pasti. Tidak mungkin itu kita apa namanya, tidak mungkin kita apa menyamakan semua frekuensi berpikir sama orang, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Ya, tidak semua sama, pasti beda, ada pasti ada yang beda sedikit. Nah, itu yang beda itu mengkritik. Ya sama Iwang. Saya Iwang berdebat loh. Tidak apa-apa Iwang. Kita berdebat tidak apa-apa, tidak penting, tidak harus sama. Yang penting saya tahu maksudmu, atau maksudku juga. Ya kan? Kan tidak harus sama. Iwang. Iwang ini sama Miliano, socialpreneur. Nah, saya ini tidak buruk bisa juga dengan socialpreneur. Makanya saya terima pendapatnya. Saya terima, tapi tidak mesti juga harus saya lakukan. Karena bagi saya mungkin belum cocok sama saya. Begitupun sebaliknya Iwangnya. Mungkin saya punya bisnis modal sendiri. Iwang punya bisnis modal sendiri juga. Tidak apa-apa. Begitu juga nanti kita bisnis. Jadi makanya maaf, bahasa mentor itu menarik sekali ya. Kan ada di metode belajar itu ada namanya trainer, ya, ada namanya mentor, ada namanya coach, ada namanya konseling, psikiater. Jadi metodenya macam-macam. Kalau dia berbicara trainer sama trainer itu mentraining seperti model seperti inilah. Kalau mentor itu pengalaman, experience. Jadi pengalaman orang dengan orang lain tidak boleh disamakan. Walaupun sama jenis bisnis, saya konveksi, tiba-tiba misalnya Om Iwang konveksi, saya caraku A, Bu Farida, saya sampaikan A, terus ini Iwang dengan cara B, bingung, mana jadi deh, yang mana paling benar? Bukan benar semua, karena ini pengalaman. Misalnya, bagaimana caranya biar dapat investor? Caraku adalah begini, terus Iwang begini, beda. Tidak ada yang salah, karena ini pengalaman. Jadi silakan belajar aja. Jadi temukan mentor-mentor yang lain. Nah, termasuk mentor mindset ini. Siapa tahu ada mentor mindset yang berbeda. Silakan belajar. Tapi pengalaman saya begini. Jadi ketika kita dapat kritikan, orang yang stagnan mindset, apa tadi? Acuh. Mengabaikan kritikan orang lain. Tidak penting. Tapi orang yang mindsetnya growth, ini terbiasa dikritik dan mengolahnya menjadi hal yang bermanfaat. Iwan, oh iya, oh tidak Iwan itu tapi begini, oh ya, ya bisa jadi mungkin Iwan. Gitu saya aku bicara sama Iwan, oh iya, tidak apa-apa, Iwan punya pendapat begitu, ya bisa jadi, tapi mungkin di lain waktu mungkin nanti bisnisku begini, aku harus pakai pola itu, mungkin begitu. Saya olah itu pendapatnya dia. Tidak harus bilang salah kok. Salah kok enggak mau saya begitu. Tidak. Silakan. Gitu ya kemarin ya. Jadi kita tidak buku berkelahi gitu. Berdebat boleh. Tapi mencari jalan tengah. Nah, ini yang keempat, kritikan. Kelima, next, ini boleh bagus. Nah, next. Nah, ini. Bagaimana dengan kesuksesan orang lain? Orang yang stagnan mindset, nih, orang sukses mau mencapai bintang,
Hah? Omsetnya bagus. Nih, orang yang jelek, iri hati, dengki, cemburu. Apa lagi? Bilang ustase, orang lain beli kipas angin, ale tak putra. Atau bilang ustase, tetangganya beli AC, dia gede maceke, ale maceke. Apalagi? Begitu. Next. Orang yang stagnan mindset merasa terancam. Ya dulu, Ibu, sama-sama kita roti di. Sama-sama kita roti di. Kita apa tadi? Setelah kita roti itu? Nah, maksudnya tidak ada yang sama-sama di situ. Siapa yang sama di situ? Saya, mohon maaf. Saya, itu tadi kaos. Saya sudah berapa nih pare-pare ini pengusaha sablon yang saya lahirkan? Ada banyak. Ada berapa? Bukan banyak ya, beberapa. Dan merasa terancam tidak? Terancam tapi positif maksudnya. Saya jadikan motivasi. Wah, ini ada yang besar ini, saya harus belajar lebih baik lagi. Saya harus menjadi cambuk itu untuk pergi belajar lebih jauh, pergi berpikir lebih cepat lagi bagaimana caranya biar meninggalkan jauh lagi dia. Bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara menendang ya. Bukan cara menendang ya, menendang terus pergi gitu enggak. Ya ini. Mindset stagnan. Kalau orang sukses, saya suruh ramah sukses nanti jadian gue enggak. Seperti tadi Bu Ida bilang tadi, bisa jadi Bu Farida ada di sini. Saya di bawah. Kalau saya stagnan mindset, saya pasti dibilang di bawah sama Pak Wang. Iya Pak Guru itu. Bisa tak? Ya sukses. Iya Pak Guru itu. Makanya jujur saya jaga mulut selalu itu. Kalau ada orang bilang Kak, nah iya Pak Guru besar. Lainnya apa lagi? Pajar sekarang boronya nih iya biasa banget. Mudah-mudahan tidak Pajar ya. Kalau Pajar sukses nanti, Ashar sukses, mudah-mudahan dalilnya. Karena dia apa? Mindsetnya bagus, dia berusaha, dia menghadapi rintangan, dia pantang menyerah, dia mau dikritik. Ya saat ini juga kasih kritik dulu waktu ada masalahnya. Saya bertahan sampai hari ini ada. Berarti masih survive. Kita mendoakan dia mudah-mudahan bisa berhasil dan mengalahkan kita bahkan di sini. Gini agama tuh. Asar, bisa gak? Misalnya kita tidak tahu rezekinya orang. Anak hari ini belum punya apa-apa. Tapi kita tidak tahu 3, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tak gini nggak guys? Ini kan dunia berputar Pak. Putar guys. Next. Next kalau orang yang mindsetnya grow menukam beliau ya. Kayaknya memang gitu ya. Langsung. Ya situ aja. Langsung ya. Coba. Buat di pengaturannya. Pengaturan aja. Orang yang mindsetnya growth, bertumbuh, ketika melihat kesuksesan orang lain apa? Menemukan pelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Bu Farida sukses sih. Agak pada seneta, aku dijoleh. Ada ketiulnya? Contoh. Jangan justru bilang, ngarek lebih kau. Ngarek kan. Nah, begitu. Banyak orang, maaf, ini orang putih tidak banyak begitu. Di sosial media kemarin ada bilang, justru Farida tuyul itu barang datang kemana-mana, orangnya di kamar terus. Ternyata bisa online Pak. Betul begitu kan? Bisnis online ternyata kencang bisnis online-nya, mendesain kah, apa kah. Seperti Bobby. Itu orang di kamar terus. Dia tidak perlu belajar bekerja, tapi kenapa? Ada kulkas masuk, ada ini masuk. Masuk seperti. Alah. Makasih bilang ini positif ya. Bukan itu ya. Yang baik intinya. Yang bagus.
Artinya bahwa, oh bagaimana caranya Pak Guru Kak? Kalau dia baik, perbaiki. Kalau dia baik, pelajari. Sama hari ini saya, oh kenapa si A berhasil? Oh, maaf Kak, jujur ini sebenarnya saya ini, kalau di Parepare ya, syukur Kak, kita lihat, syukurlah ada Kak. Di usia saya begini, kalau kuliah sebaya-bayaku, maaf teman-teman sebayaku, teman SMA, teman SMP ku, alhamdulillah baik, baik, baik sekali Kak. Artinya ya ekonomi itu enggak parah-parah amat gitu. Syukur kita. Nah, tapi di situ tadi karena kita lingkupnya Parepare ini itu jadi lihat, akhirnya kita merasa bagus. Ternyata Pak Wawan, Bu Farida, sama Mang Bawa pandang, saya lihat orang yang seumuran dengan saya, bahkan di usia yang lebih muda saya, Pak, nggak karena kenapa Pak? Dalam mana bisnisnya? Oh bisnisnya Pak, luar biasa Pak. Pak, kamu mana? Wah, di situ kira Pak. Ternyata ini jago kandang gitu. Nah, banyak belajar sama orang lain. Itu baru Makassar. Dipandang bagaimana kalau di Jakarta, di Jawa. Makanya mohon maaf, mungkin adik-adik, teman-teman yang selalu lihat saya keluar kota, ya, itu tujuannya, belajar. Membuka cakrawala. Supaya jangan saya ini jago kandang. Malah ke bawah mana lagi. Nah, jujur ya, saya jujur sebelum belajar saya tuh, apa namanya ini, sindrom star. Saya pernah kena sindrom star. Apa sindrom star? Tidak mau belajar sama orang lain kan. Jadi kalau itu, mana nih, kurang mana nih lu itu bahasa-bahasa orang. Jujur ada ini termasuk Andis yang ngajak ikut kuliah apa ikut belajar waktu itu. Tidak waktu gede. Ibu kayak ini, nah waktu begitu ini coba-coba mengelak ada dengar waktu maaf Kak bukan ini catatan buat kita juga alhamdulillah kita mau belajar karena banyak orang yang mulai maaf ya suksesnya sedikit kecil di tapi menganggap enteng lah itu maaf ada maaf ini tidak usah sebut mereknya ada pengusaha warkop di Parepare peringerannya makro mereka pakai jaket tak nais teman aku tuh iya nanti aku ke lo maaf ambruk sekarang bahkan dari dulu saya ingatkan apa pakai jaket buka itu resep tak bikin aindi dengan itu di hari ini kalau mau tahu nanti namanya di aplikasi supaya kita lihat itu orangnya kita mati kuliah suksesnya dulu aku tapi tidak boleh sebut ya itu pelajaran bagi saya makanya penting belajar penting menerima masukan penting pergi cari ilmu-ilmu baru nah, kalau filmnya mungkin kalau ibu Pak Wawan tahu apa namanya kalau film-film kolosal dulu dicari guru-guru cari ilmu-ilmu padang kara gitu jadi, seperti itu ya contohnya ya bara pergi cari guru apa toriolo begitu sebenarnya bu kan pada singa toriolo makor toh asap aku guru bahkan kalau perlu bawa apa namanya bawa sesajen sokok celak sokok bolong manu bolong ya begitu ya Bu Farida dulu ya sekarang tidak nih banyak sekarang ada YouTube ada online gratis banyak sekarang HIPMI juga buka ruang ini ya ini percobaan ini percontohan ini betul ini yang dikatakan Pak Ketua tadi bahwa ini pertama kali HIPMI lakukan karena lagi-lagi kita merasa ada tanggung jawab karena ya gitu ya saya membaca bukunya pendirinya HIPMI luar biasa cita-citanya HIPMI luar biasa menghimpun pengusaha untuk menjadi kuat kita ini ibarat sapu lidi ibu ini lidi kalau saya sendiri lidi cepat patah kalau kita berhimpun menjadi satu kuat memberantas kemiskinan memberantas pengangguran ini kan bisa apa semua itu kalau pengusaha bersatu tapi kalau saling buku cuek-cuek apa itu ayo pecah-pecahnya sapunya terpecah-pecah lagi bayangkan kalau kita bersatu ini kita buat saya maaf ya Parepare kita perbaiki sebenarnya memakai pemerintah harusnya ada di sini mengapresiasi Bu Farida ya artinya bukan juga harus Bu Farida pengusaha lah bahwa ini adalah
pejuang-pejuang kota ini. Berapa karyawan terbuka? Biasanya bukan maksudnya Oke, terjadi outsource namanya, outsourcing ya. Ada pekerja baru datang. Berapa orang? biasa 3 orang 3 orang. tergantung Bayangkan, Pak, ini sekarang penduduknya Parepare berapa? Oke lah, taruhlah misalnya penduduk produktifnya 90.000 orang. Taruh 90. Kalau misalnya 10.000 pengusaha di Parepare kali 5, 10.000 kali 5, 60.000. Pengangguran ada nggak? Contoh, kalau kita mau menciptakan pengusaha, ini Parepare Pak dianugerahi lalu lintas jalan. Nah, kalau kita mau memperbaiki daerah-daerah, pasti kan banyak yang orang singgah. Hari ini masalahnya, jatah-jatah itu diambil Pinrang, baru, Nelebira tuh lepas baru, Nelebira lepas Pinrang, Nelebira lepas Sidra. Karena itu menangkap peluang itu. Nah, Parepare dulu Pak, tempatnya singgah orang. Maka penyek. Bayangkan kalau kita buat itu, dan itu masih bisa saya pikir. Hanya kita bersatu nanti membuat event-event kegiatan bersama-sama. Ya, kita juga, mau maaf ya, HIPMI ini artinya sedikit sedikit punya link lah ke pemerintah untuk memberikan isu, memberikan masukan. Ini nih, Pak, bisa ke begini, bisa ke begini, bisa begini. Semoga ya, doakan kami di HIPMI bisa punya jalur ke pemerintah untuk bisa menyampaikan aspirasi dari teman-teman pengusaha apa niatnya. Walaupun lagi-lagi belum tentu bisa diterima, tapi paling tidak ada upaya. Itu yang saya mau sampaikan. Bahwa lagi-lagi ini ya, mindset ada 5 tadi. Ingat kembali, ada tantangan, ada rintangan. Bagaimana dengan usaha? Bagaimana dengan kritikan? Bagaimana dengan kesuksesan orang lain? Jadi mulai hari ini, mulai hari ini coba kita revisi, kita ulang satu persatu. Tapi yang growth ya, supaya kita ingat growth, jangan usah ada usaha stagnannya. Kita ingat growthnya. Kalau kita dapat tantangan, apa namanya? Fajar, bagaimana? Yang growth mindset. Kalau ada tantangan, suka dengan tantangan. Itu mindset growth. Yang growth semua ya. Kalau ada tantangan, suka dengan kalau dapat rintangan, yang growth bertumbuh. Cari solusi, cari cepat mengatasi rintangan. Kalau dapat rintangan, bagaimana dengan usaha? Orang yang growth mindset ada usaha. Bagaimana dengan usaha? Percaya dengan usaha. Bahwa usaha itu tidak ada sia-sia. Hari ini 10 orang percaya dengan usaha deh. Syukur-syukur 10 ini sadar. Walaupun kalau 20 terus dari 24 sadar, percuma. Ini 10 sadar ya, lumayan luar biasa ini Pak. Kalau ya, tapi rumusnya jujur Kak ya. Saya harus bilang rumusnya cuma 10%, 20%, maksimal 20% beda. Jadi kalau sini 10 power aja berarti. Ya, hasil tidak, orang bilang begitu ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Apa yang kita usahakan. Tapi kalau kulihat tadi wajah-wajahnya semua ini, mudah-mudahan ya 100% ini. Mudah-mudahan. Nah, tantangan. Bagaimana Bu Frida kalau ada kritikan? Menerima kritikan dan mengolahnya menjadi hal yang positif. Bagaimana kalau dapat melihat kesuksesan orang lain? Doki-doki. Belajar, menjadikan inspirasi, temui orangnya, minta masukannya, ditemui, ditolak, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, karena ada orang begitu. Ya mungkin kalau di HIPMI yang sudah tahu begini, Ibu Farida dia tanya mungkin sudah open mind, oh iya, apa belajar, mau belajar, mungkin karena sudah belajar nih. Tapi kan di sana kan belum tentu orang di luar sana. Ketika orang bilang sukses itu datang ke pian deh, saya bilang tadi, jangan juga langsung PDKT dulu. Jangan tiba-tiba, wih, bicara nih, ini itu misalnya. Nah, ya kan tidak mungkin juga kan, pendekatan dulu, baik-baik dulu, baru kemudian ada masalah aku dia agak aneh itu bukan jadi begitu caranya ya, ini fondasi
kaget. Karena saya yakin dalam merintis nanti usaha atau menjalani usaha yang kita jalani hari ini, kita akan menemukan 3 posisi ini, 3 kemungkinan, 3 situasi ini. Dapat tantangan, rintangan, dapat kritikan, ada orang saingi. Jujur kan tadi saya yang terakhir ini, pas maaf karyawanku yang akhirnya buka bisnis, kalau saya mindsetnya growth, saya bilang, nah ya Pak Guru, rendangi, contoh, ataukah saya apa gitu kan, namanya, stagnan, kalau stagnan, tapi saya growth, saya ubah, wah, ini anak-anak masih muda, pasti idenya cemerlang, saya harus lebih cepat nih, gimana caranya? Nah, contoh salah satunya buka cabang, Kak, menguatkan brand saya, ya kan? Menguatkan brand, karena brandku kuat nih sekarang. Mau maaf, adapun yang muncul nggak bisa mengalahkan Kaufman, karena brandnya sudah tinggi, sudah kuat. Sama juga Starbucks, banyak bermunculan kopar-kopar baru, tapi Starbucks tetap berada di atas karena dia sudah top of mind di pikiran orang, yang orang kopi itu pikirannya pasti Starbucks deh. Walaupun lagi-lagi kopinya siapa di sini, Talolo, mungkin nggak kalah, tapi karena orang sudah pikirannya ini itu ilmu baru ilmu lagi tentang brand itu. Nanti ibu kalau mau mengolah brand, ilmunya di situ. Bagaimana menjadi top of mind. Ketika orang masuk Parepare, pas bilang roti, oh roti Lawanda. Ketika orang bilang fotokopi, oh cakak. Ketika orang bilang warkop yang keren, oh Patalolo. Itu bagaimana caranya? Lain materinya. Tapi saya lakukan itu. Bagaimana ketika orang begini? Kaos tak. Masalah penamaan, masalah pembuatan image, brand, cara aku menyampaikan supaya orang ini kaos tak menjadi top of mind. Kalau orang pikir-pikir di seragam, nggak jauh-jauh, kaos tak. Mau beli kaos tak mau kaos tak mau. Jadi sebenarnya saya ulang-ulang gitu juga. Top of mind juga kita sebenarnya. Bagian cara belajar. Bu pernah datang? Siapa saya? Kaos tak. Itu bagian. Biasanya pakai baju kaos tak. Kopinya kah, bajunya kah. Hari ini saya pakai baju ini sengaja pas tadi buka lemari saya tiba-tiba dapat baju ini bagus karena ini cara mindset. Nah, ya. Kompetisi silakan. Jangan kompetisi. Saatnya kolaborasi. Omset baik, mindsetnya baik, omsetnya naik. Intinya mindset. Ini fondasi. Kalau kita olah mindset dengan terus bagus, nyaman ki bekerja, nyaman ki untuk pantang menyerah ki. Ini saya pakai ini, alhamdulillah. Saya pakai ini, tidak panas maka tadi itu karena keringan maka juga jadi enak maka ini. Insyaallah. Saya belajar ini lebih Bu, insyaallah. Ternyata penyakit itu bukan soal darah, ternyata dari pikiran juga. Penyakit dari pikiran juga. Makanya maaf, kenapa orang gila tidak sakit? Pikiran. Karena anak sama istri saya. Karena dia sakit. Kita yang selalu takut kena jadi drop. Itu oke. Kemarin alhamdulillah kita pernah HIPMI adakan materi namanya NLP, Neural Linguistic Program. Jadi bagaimana mengolah pikiran kita itu positif terus. Keren materi. Kemarin tahun ini bulan Maret dulu. Saya rencana mau datangkan lagi coachnya dari Surabaya. Rencana saya mendatangkan, saya berharap
Kalau kita datang nanti ikut. Tapi berbayar tuh ya. Maaf, berbayar itu karena kita datangkan pematerinya, minimal transportnya dengan uang fee-nya. Gitu. Tapi misalnya kita upayakan semurah mungkin. Tapi itu bagus sekali. Maaf untuk anak tak bagusnya malah biasa bawa saudara suami istri. Keren. Karena begini, mindsetnya Bu Farida bagus. Mindsetnya Pak Omang bagus. Tapi pas di rumah, maaf, ketawa tuh. Ada namanya keluarga, ada suami, ada istri. Kadang kita mau belok kanan, istri mau belok kiri, berdebat. Karena tidak sama mindsetnya. Makanya penting, saya selalu bilang ini, waktu saya bawa materi ini, saya pernah bilang, nextnya bawa keluargamu. Karena susah itu. Saya begitu. Wah, istri itu kayak pandang pas saya. Gua aja di Makassar, ternyata ikut kelas ini, kelas begini. Tapi gua status, makasih banyak hadiahnya suamiku. Alhamdulillah begini-begini. Artinya mindsetnya berubah. Hari ini Bu, ya kalau urusan HIPMI urusan kerja tidak pernah karena tugas-tugas sedikit. Pergi. Karena tahu niatku baik. Niatku baik sini. Dan saya jaga kepercayaan itu. Saya jaga. Ya, ketemu sama teman-teman. Nggak tahu nih, makanya aku aja tadi. Kami deh. Pasti yang kita sampaikan pernah aku dengar. Pasti sama. Apa yang aku sampaikan di tempat dulu dengan sini sama. Diulang gini apa-apa. Di luar kepala saya ini Bu, alhamdulillah. Kalau materi ini ya, ada mungkin puluhan kali aku sampaikan ini di tempat momen-momen. Karena ini penting, ini pondasi. Dan saya selalu pakai ini. Ketika saya misalnya iri sama orang ini, mindset itu salah, itu pada. Saya tegur diriku sendiri. Kalau saya misalnya, maaf, ada orang jelek-jelekan saya, terus saya balas seperti pada muka atau kuliah alena, jangan marah. Perbaiki terus mindsetnya. Ini penting. Ini pondasi. Sebenarnya bukan pengusaha yang butuh ini saja. Semua orang, mau pemuda, mau orang tua yang susah ini. Orang tua susah. Karena orang tua itu kan, maaf ya Bu Farida, bukan tua Bu Farida. Orang tua yang dulu. Biasanya ini, maaf, biasanya terjadi, saya pernah dapat materi ini. Saya pernah ada orang yang komplain materi ini. Siap. Terus, gabung nih. Gabung nih. Ini teman dari Pindrang. Kalau tidak salah, beliau ini selebgram Nurham sama Rudi, ya, belum kenal. Jadi penting sekali, saya bilang lagi, mindset ini fondasi. Karena orang enggak gini, misalnya orang tua begini, tidak ada benar orang tua sebagai mentor pada zamannya kan begini teman. Salah kita acak kan itu zamanmu. Kan misalnya begini, Mbak Dangkang misalnya, dia kan Mbak Dangkangnya kan caranya yang tanpa online, caranya yang apa adanya. Sekarang kan teknologi, wah luar biasa. Di Pak Guru berangkat, aja nama kutu, dega biasa diolo makut, ya emang dega riolo. Tapi sekarang ada. Nah itu makanya saya bilang kadang orang tua susah. Karena dia percaya dengan caranya. Ya udah, gak usah dulu. Gak usah pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, tapi pelan-pelan. Saya sering dapat curhat sama teman. Teman itu orang tua aku saya begini. Oh gimana orang tua itu? Makanya saya bilang kadang kalau mau kasih ikut kelas. Jangan kita yang menyampaikan karena kita tidak punya apa-apa. Ataukah saya misalnya lebih sogi alina na iya. Nah, kalau kapadangi pas makan di itu sugi mo pa kok misalnya. Cari orang yang lebih kaya dari dia yang bisa didengar. Nah, itu caranya. Kira-kira ikut ke kelas ini, ikut ke orang tuamu situ. Tapi titip pesan supaya menyinggung hal itu. Itu orang tua, kalau anaknya begini kasih kesempatan ya begitu ceritanya. Jadi bilang, "Itu Pak, kadang emang apa itu? Suruh kasih kesempatan." Iya nak. Karena itu anak kasih tempat, tapi jangan semua kasih modal, kasih setengah saja, atau seperempat, atau sepertiga. Biarkan dia berimprovisasi. Itu Pak, alina cek Pak. Iya. Begitu caranya.
Akhirnya apa? Ada yang mulai dikasih tanggung jawab, ada dikasih semua. Nah, itu dapat ngurus di misalnya 3 bisnisnya. Urus dikasih di petaka culemu. Loh, kan biasa begitu. Ini orang tua, nak di mana kena bisnisnya. Tidak ada yang kasih nanya. Tapi pas udah belajar ya, kata di PCD, mereka kita culemu. Pas pegang saya tahu, berhasil tuh di sana. Anak zaman zaman tua kali ya. Kan enak nih. Karena orang tua itu butuh pembukti. Ya. Setiap orang butuh pembuktian. Baru-baru saya bilang tadi sama siapa? Ikhwan waktu kita kelas ini ya, kelas apa? Apa namanya? Kopi, workshop. Kita ini butuh pembuktian. Tidak usah nih banyak langsung tiba-tiba 100 orang yang membuat apa workshop kopi begitu. Tidak, Ji. Ini juga butuh pembuktian gini. Kalau misalnya ini 10 orang ini berhasil, Bu Farida, Pak Wawa, apalagi ini orang di luar dari IPMI, berhasil dengan materi ini nanti dari IPMI, bertemu bisnisnya, kira-kira program ini semakin besar. Pasti, kebuktian. Ada bukti. Karena sekarang kan masalahnya hari ini kan banyak tidak ada buktinya. Hanya, maaf Kak, saya bilang sama Andis tadi, kalau orang yang nanti belajar materi yang lain belum ada materi ini susah itu biasanya. Pasti maka dia, tidak bisa ke saya Pak, tidak bisa ke saya komputer. Kan begitu hal mindset toh. Belajar kalau digital marketing, tidak bisa ke saya komputer aja. Nah, kan bukan soal tidak bisanya, bagaimana caranya? Kita uji ya, kita uji mindsetnya. Bu Farida, digital marketing tahu ki? Digital marketing, bagaimana caranya kalau kita disuruh digital marketing? Tidak tahu gini, tidak tahu kepegang komputer. Bagaimana caranya? Rintangan, tantangan. Apa kita lakukan kalau dapat gitu? Itu kan masalahnya kan. Kadang kan orang, tidak bisa saya aja naik apa guru kamu aku tuh. Kalau mindsetnya stagnan. Tapi kalau mindsetnya guru tadi begitu banyak. Oke. Pacu anakku, macak kau lemak guru Pak guru kak. Dia boleh nak ikut jamin nah. Pokoknya digital marketing nih bisnisku ikut jamin. Gaji kok, tapi pakai jaki. Gak apa-apa. Ya kan? Ini owner ya, bisnis owner itu tidak harus jago. Tidak harus jago bagi saya. Semua orang punya porsi masing-masing. Saya juga kan, tidak bisa kan digital marketing saya. Tidak bisa kak mengolah. Tapi kalau buat konten bisa jika. Kayak Nurham itu, buat konten. Buat konten bisa jika. Tapi untuk jago, tidak tunjuk. Tapi kalau marketing lain, offline bisa kak. Offline begini bisa kak. Buju-buju orang bisa kak. Kan beda. Saya leadership oke. Tapi kalau disuruh pergi apa namanya mendesain tak lama tidak bisa kak. Saya ini orangnya apa ya? Kalau ada namanya tipe mengenal tipe orang itu saya ini orangnya saya ini orangnya suka jalan, tidak betah, tidak bisa tenang loh, tidak bisa di depan meja berlama-lama. 1 jam maksimal. Jadi saya ini tidak bisa menjadi orang kantoran. Tidak bisa. Nah, tapi kita ahlinya kerja bisa. Kita kasih resep orang. Kita kasih resep orang bisa. Mempekerjakan orang yang jago buat kerja bisa. Bisa kan? Ya, pemasarannya. Oke. Itu makanya. Jadi ukur di data ada itu, ada aplikasiku. Tahu karakternya orang. Oh, ini orang. Jadi kalau ada karyawan tahu orang jangan lalu kau suruh pergi di belakang meja 4 jam 5 jam. Panas pantatnya. Jadi mau jokka. Nah, terbalik juga. Kalau ada orang apa namanya? Terbalik maksudnya. Ada orang C, misalnya orang kantor, terus kusuruh pergi keluar pergian, tidak mau itu apalah. Balik. Jadi sesuaikan orang dengan tempatnya. Ada orang yang memang suka duduk di belakang meja, betah, lama-lama. Ada juga orang kalau kau suruh pergi kemana-mana, Mario, kamu bosi. Makanya penting itu penting itu diukur itu. Itu materi lain lagi. Itu materi tentang rekrutmen, wawancara, tahu karakternya orang, sehingga tahu posisinya. Oh, ini posisinya ini posisinya. Iwang ini tidak boleh juga sebenarnya. Ini dosa ini, tapi kalau lain-lain itu nganunya. Jadi begitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya persilahkan. Kalau ada ya. Kita dialog. Ada tidak sependapat boleh juga.
Ikhwan mungkin ada masukan, Abdul Rahman juga ada masukan, teman-teman yang lain juga mungkin ada masukan terkait ini. Ini sudah jam 10, sudah terasa, alhamdulillah. Mungkin 2 jam kita, 1 jam setengah lah kita saya berapi-api. Salah berkah Bu ya, berkah. Oke, saya persilakan mungkin ada pertanyaan, mungkin case masalah yang pernah dihadapi terkait masalah ini, ataukah di luar itu, kalau bisa kita bahas sedikit, atau kalau tidak, mungkin nanti ada memang sesinya khusus, kita skip dulu sesinya khusus, tapi kalau bisa kita bahas di sini, kita bahas. Oke, saya persilakan untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, sambil saya minum juga dulu. Oke, saya persilakan. Boleh. Di luar konteks. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini bukan pertanyaan, tapi mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Saya cuma mau mindset dulu. Semua pasti ada jalan keluarnya. Ya. Semua pasti. Itu mindset itu. Saya mau curhat. Begini, kadang saya merasa karakter saya itu suka dengan sesuatu. Saya butuh apa ya? Ada kebutuhan afiliasi, kebutuhan untuk diakui. Saya suka yang seperti itu. Makanya selama ini setiap ada produk saya laku dan saya belajar lagi dengan yang hal lain, itulah yang saya jual. Itu yang salah sebenarnya, tapi bagaimana ya? Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa eksis di satu produk supaya kebutuhan untuk diakui juga itu ada. Ya, makasih banyak. Menarik Bu Farida. Ini sebenarnya ini juga problematika kita. Saya juga belajar ini setelah belajar bisnis. Saya cerita sedikit ya. Saya pernah sebenarnya terjun di kuliner juga. Tahun 2018. Ketika saya buka cabang di Makassar, kebetulan ada space kosong di depan toko saya buka kuliner. Saya investasi 100 juta. Buat boothnya, masakannya semua, alat-alatnya semua, itu total 100 juta investasinya. Bukan, namanya Namia ya. Bukan ya, namanya Namia. Dan itu saya anggap hasil kajian saya yang luar biasa bagus. Karena saya partner 3 orang. Satu bagian produk, satu bagian digital marketing dan marketingnya, satu bagian manajemennya. Saya bagian manajemen dan investornya. Ada bagian produk, dan jadi saya anggap bahwa dengan 3 orang ini kolaborasi, saya yakin ini berhasil. Tapi apa yang terjadi? Gagal. Rumusnya adalah, ini sembari cerita, rumusnya adalah, dia bilang mentorku, kalau dia 4 bulan berturut-turut, maksimal 6 bulan berturut-turut, dia disubsidi terus, suntik mati. Ya, ini. Jadi oke, jalan. Bulan pertama minus. Wajar lah ya. Kita belajar mindsetnya. Wajar minus. Bulan pertama kan. Bulan kedua masih minus. Bulan ketiga, bulan 4 minus terus. Akhirnya udah suntik mati. Karena menemukan pelajaran bahwa memang produknya belum bagus. Apa mau saya sampaikan sini Bu Farida? Akhirnya saya sadar di situ. Jangan sampai ini teguran dari Tuhan untuk saya. Bahwa sebenarnya potensi Kaosna masih besar. Potensi Kaosna ini masih besar. Daripada saya berpikir buat bisnis lain yang ibarat ini tidak ahli Kak, ya coba-coba, ternyata Kaosna punya potensi besar. Akhirnya bilang begini. Nah, alhamdulillah sedikit sudah mindsetnya bagus ya. Kayak gagal gini, mau beli apa? Ya, gitu. Syukurnya ini karena bisnis sudah mindsetnya bagus juga. Kalau tidak mindsetnya bagus kemarin, mana kodoko nih? Saya bilang memang kajian anu. Intinya tidak. Karena mindsetnya sudah bagus. Ya udahlah. Terus gimana ini? Kita fokus saja di Kaosna. Nah, fokus di Kaosna, perbaiki. Alhamdulillah Kaosna mulai. Nah, Kaosna memang begini. Ini rumusan ya. Sebenarnya ini pengalaman ya. Sebenarnya ini rahasia sebenarnya. Tapi bolehlah di-share sedikit. Jadi itu Kaosna, yang tidak bisa tiba-tiba kayak kuliner yang tiba-tiba bisa untung 1 bulan. Karena itu Kaosna kan orang tidak beli tiap bulan. Ada waktu-waktu tertentu. Ya kan? Kita beli baju kan tidak setiap hari, tiap bulan toh. Tidak tiap minggu kan. Beda kuliner. Tiap hari bisa, tiap minggu bisa, tiap bulan bisa.
Nah, pakaian itu tidak ada waktu tertentu. Nah, makanya Kausa itu dia awal-awal ya minus, terus minusnya banyak. Bulan kedua minusnya sedikit nih. Bulan ketiga jalan-jalan, jalan-jalan nih. Oh, untung sama bebannya impas. Bulan keempat ada yang sedikit, sedikit kalau. Bulan kelima ada lagi. Nah, tapi kita melihat ada pertumbuhan. Nah, alhamdulillah kita evaluasi selama setahun, ya setahun jalan-jalan. Pas tahun kedua, berhasil nih, ada nih bunga-bunganya, bahasanya kunci-kuncinya itu kayak tumbuhan muncul nih. Oh, ada yang kelihatan. Oh, ternyata ini bisnis memang begini modelnya kok dong. Pelan-pelan, tidak bisa tim simsalabim. Makanya sudah, kalau begitu kita buka cabang aja lagi. Akhirnya kita buka cabang lagi di Palopo. Di Palopo begitu juga kejadiannya, sama minus dulu. Terus minus sedikit, terus normal, ada plus 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 akhirnya. Nah, di tahun kedua meningkat 2 kali lipat omset. Begitu juga Makassar. Akhirnya tersadarlah kita bahwa ini yang tersadar Bu, bahwa lebih baik sebenarnya saya ini fokus dulu di Kausta. Nah, pelajaran apa yang saya tangkap saya sampaikan Bu Frida? Penting seorang pengusaha itu fokus. Mungkin Bu Farida merasa dirinya perempuan yang multi talent, multitasking. Itu kan perempuan selalu merasa diri kita ini multitasking, bisa memikirkan anak, memikirkan suami juga, memikirkan masak juga, itu kan? Bisa mengerjakan banyak bersamaan, kakinya juga kerja, tangannya kerja. Itu kan perempuan selalu merasa dirinya begitu. Beda laki-laki memang, saya juga istriku kalau banyak bicaranya, kita begitu ya. Karena memang kita ini tidak terlalu banyak bisa mikir. Satu di fokus, dan saya berharap karena ibu ini bukan lagi harus menjadi pengusaha, harus fokus. Nah, nanti caranya menentukan apa yang difokuskan itu lain lagi. Misalnya, kira-kira dari antara produk yang ibu punya ini sekarang, tadi ibu bangga tuh, bisnis ketiga. Saya itu mau maaf Bu, kalau ada orang boro-boro mau maaf ya, boro-boro depan gue bilang bisnis ketiga, bilang kan pasti kecil-kecil semua itu. Karena begini Bu, ada filosofi pendapat kan. Ini pendapat seorang pengusaha juga besar. Lebih baik kita memiliki satu berlian daripada 1000 batu akik. Maksudnya Bu, satu berliannya sebesar ini, terus 1000 batu akik, 1000 batu besarnya sebegini, yang mana lebih berharga? Berlian. Ya, Masya, paham ya? Satu berlian lebih baik daripada 1000 batu akik. 1000 batu akik kan? Nah, tapi apa jenuhnya? Nggak ada nilainya. Nilainya paling sekeliciknya gini satu. Ini berlian. Itu yang saya maksud gua, Ibu Farida, teman-teman. Mending bagi saya ini pendapat mentor ya. Mungkin Iwang beda pendapat. Mending saya punya satu berlian, tapi satu usaha, tapi ini berlian besar, omsetnya keren, daripada punya banyak bisnis tapi ya 100.000, 100.000. Pusing kepala, pikir terus 100.000. Tapi kalau saya punya saya Kausta, satu di Kausta namanya, cabangnya banyak dan bisnisnya jalan semua, ratusan juta, keren itu daripada 10 juta. Itu prinsip saya. Sekarang itu yang saya jalankan. Tapi ada tapinya. Jangan sampai saya berpikir hanya Kausta saja, belum. Karena sebenarnya bisnis materi lagi ada namanya level bisnis, 7 tahapan bisnis. Ada namanya tahapan bisnis ketika seorang owner, saya owner, sudah menjadi investor nanti. Di mana saat itu ketika bisnis saya Kausta ini ada yang pegangi, ada yang kelolai, bukan saya yang urus. Saya bisa menjadi investor. Investor berarti saya bisa bisnis lain. Karena bisnis Kausta ini bukan saya urusi. 0% di kepala aku. Kau pikir ini jalan sendiri nih. Itu prosesnya sekarang Bu. Alhamdulillah hari ini saya boleh kata bisnis saya itu sudah 90% terlepas. 10% mami ketemu. 10% mami. Itu pun 10% cuma apa nih? Meeting Pak. Masalah apa ini? Banyak kayak meeting itu ya. Kalau meeting bisa anggap penting, itu kan meeting. Meeting juga ada ikut meeting semua maka. Meeting penting pi. Kalau apa ini perubahan bahas ini tidak penting nih. Misalnya rekrutmen kalau karyawan staf biasa sih bukan saya rekrutmen. Tapi kalau
Pak ini kita mau cari staf manajemen ini Pak, gini, oh ikut saya wawancara itu, atau saya ikut, saya dengarkan, saya lihat nilainya, oh terima, atau saya kasih masukan, ini boleh terima, ini bagaimana masukannya, saya ikut berdebat untuk terima itu, kalau urusannya penting. Tapi urusannya biasa-biasa, mau maafkan, dah ikut enggak, dah ikut enggak. Bahkan saya bawa materi SMA 2, saya memang bawa materi, tapi saya tinggal datang, Pak siap nih semua, siap ininya, siap ininya, jam segini Pak sudah janjian sama gurunya bagaimana, oke datang ke kelas, bukan bisa urus sih. Itu namanya business owner. Kalau insya Allah ini 100% Bu, kalau tidak ada yang saya urus, gua ke bisnis lain, tak lain, banyak tak yang muncul. Itu rencana aku. Tapi saya fokus dulu Bu. Jadi saya berharap, ini saran saya Bu, kita lihat di mana bisnis ini. Caranya mengukur bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang punya market besar. Di mana ini bisnis yang kita lihat marketnya besar, itu kita tekuni. Karena jangan sampai bisnisnya bagus tapi marketnya kecil, ya kan? Karena yang bisa menghidupi bisnis ini apa? Marketnya. Marketnya. Apa bisnis tak? 1, 2, 3. Ini marketnya berapa sih? Kira-kira ini bisa sampai se-Indonesia gitu. Yang lain Indonesia. Kira-kira sesulsel ini bisa nggak bertumbuh sampai sesulsel? Nggak bisa, per hari ini. Dan ini. Oh ini bisa susul ini. Oh ini. Oh ini. Lihat di marketnya bisnis tak? Kalau baju marketnya sampai mana Bu? Kalau baju marketnya sampai mana? Seluruh dunia. Ya kan? Nah, tapi saya fokusnya dulu di Sulawesi Selatan. Makanya kukunci 3 kota besar di Sulawesi Selatan. Parepare, Makassar, ya itu strategi. Bicara strategi, sebenarnya ketahuan strategi itu jadinya kan. Itu saya kunci dulu. Bisa jadi nanti ada yang mau muncul. Kalau sudah kuasai Sulawesi Selatan, itu prinsip. Itu strateginya. Jadi fokus. Saya Bu, itu saran fokus daripada cepet-cepet pikiran tak. Bu, kamu maaf Kak, kita senang apresiasi tadi. Oh, Bu, ini bisnis bukan lari sprint. Tahu lari sprint yang 100-200 meter ditentukan pemenangnya. Menang tuh, selamat. Bisnis Bu is maraton panjang 43 km bahkan lebih mungkin. Ada namanya triathlon yang lari, berenang, sepeda juga. Itu bisnis Bu panjang. Harus dijaga napas. Ya. Harus bisa jaga napas, jaga apa namanya? Jaga perut. Kayak Cinai, ada Cinai. Tapi bilang kalau beli kayak itu nanti setengah mati bisnisku. Tahan dulu napas, tahan dulu perut, tahan dulu cening-ceningan, tenggorokan dulu. Sabar. Bu, saya Bu, bukannya juga rumah sakit, nikmati juga hasil jerih payahku, tapi ada batasannya. Sama kayak istriku ya, ini mindsetnya sudah bagus. Saya bilang istriku, ambil ijazahmu, sekian persen dari gajimu, nikmati. Selebihnya simpan buat jaga-jaga. Ini penting bagi pengusaha. Karena kita di pengusaha tidak ada yang tanggung. Tidak ada asuransi dari BPJS boleh lah, asuransi jiwa boleh lah. Tapi istilahnya ini menjamin kita siapa ini? Tidak ada pensiunan. Kalau kita tidak jaga-jaga diri kita, berinvestasi jangka panjang tak menabung-nabung, apakah investasi emas, apakah investasi tabungan atau apa namanya, pokoknya harus timpang uang. Tapi ada yang kulit mati. Aja itu masih kelak. Saya Bu mau apa? Oh ini segini gitu. Oh ini. Kojak moy loh. Kojak moy sembarang. Nah, artinya istriku kadang simpang ini tidak ada kojang. Nah, diki-diki. Oh, natabung siro nih, milik kojang-kojang ini, tabung-tabung. Terus tiba-tiba besok, Kak, luar negeri. Ibu berapa uang? Yang kemarin tuh belanja aku sabung-sabung, genap pergi ke luar negeri. Ayo kita ke luar negeri. Lo sih ke luar negeri. Menyamangi, tapi tidak goyang ini tadi aku simpan betul. Ini kita tadi nih kojang-kojang, yang mau dikojang-kojang disimpan lagi. Terus tiba-tiba, maka beli ulawang. Nggak berapa uang? Simpan beli mau. Di motor. Begitu istriku saya. Alhamdulillah. Karena tahu gimana itu. Tapi alhamdulillah pintar mata taro. Maka jujur saya juga ya. Saya juga senang. Karena dia akhirnya saya tidak pernah merasa mengeluh juga dengan keuangan. Karena dia pintar menyimpan. Saya tiba-tiba mau ke Jakarta.
Enggak, Ji, enggak bangun Ji. Ada yang tiket, ada Ji. Muka begini, ada Ji. Artinya dia pintar. Nah, jadi ini bisnismu maraton. Harus punya apa namanya napas panjang. Tidak usah lirik orang bilang, melesit tuh, dia masih ikuti. Karena melesit, waktu di tengah jalan mau kok ya ini, kita kan harus atur napas. Karena kita perjalanan panjang. Sama perjalanan panjang, bekal kita harus bagus. Jangan mikir nah lapar, kita minum semua minuman tak. Belum sampai nanti kita pun minum. Sama ini sebenarnya, sama tadi misalnya yang di air minum itu kayak tes. Mabuk, banyak pandemi gini, banyak orang yang bertentuan. Karena kenapa? Tesnya tidak bagus. Ya, aliran tesnya, itu materi beda lagi. Profit is king, profit adalah raja, tapi cash is king kong. Cash itu lebih penting daripada profit. Karena ada orang pun, bagus omsetku, ya, bagus omsetku. Pas tanya mana uangnya, ada sama orangnya, belum pada bayar. Memang profit bagus karena laku, tapi tidak belum dibayar, belum cash, percuma. Karena bagi seorang pengusaha, cash yang penting. Bu, dapat orderan, bagus. Oh, banyak orderanku, keren. Terus tiba-tiba mana uangnya? Dia pernah wajah, Kak, apa? Percuma. Makanya enak itu usaha kuliner. Mati. Enak itu usaha kuliner, Bu. Karena kenapa? Orang langsung bayar. Beda konveksi. Karena namanya pinjam dulu, hitung dulu. Apalagi kok anggota, wala jual cinam panah, mati buaya masih nih. Sakit. Makanya jujur Kak, Bu, saya jarang muncul di toko. Kadang kalau ada anggota begitu, bos, wala jual. Woi, sorry, di luar kota Kak. Bilang bisa anggota, Pak, enggak bisa, dia bilang udah dibayar Pak. Bayar dulu ya, belum bayar transport dulu. Ini urusannya. Karena susah, Bu. Teman itu, maaf ya, mudah-mudahan kita sini belajar hikmi. Kadang kita itu usaha, yang merusak itu teman. Itu. Bu, ini ya, kita minum sekarang ini petalol. Kita bayar ini nanti. Kalau Anda tidak bayar, saya bayar. Tapi insya Allah bayar gila. Mindset CE. Ini, walaupun kita di tempatnya teman ini kita bayar. Ini mindset ini. Jangan mental gratisan. Ya, boleh. Tapi jangan seterusan juga. Pak coba jolo. Oke, alhamdulillah. Dipromosikan. Tapi besok-besok aja turun terima lo. Coba jole. Adakah? Janganlah. Kita itu merusak teman. Udah, jangan. Itu harus dibangun mindsetnya. Itu juga saya di HIPMI, saya coba itu. Oh ya, siapa? Silahkan. Jadi, begitu Bu Farida ya.